Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi tentang lahan yang telah diberikan oleh Ibu Nida Nurmiladia Rahma SPD selaku guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arin Hoirunisa, nomor absen 2 dari kelompok 1 kelas 10 MIPA 1. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Abdan Zikrila Agifari, Bella Cynthia, Devita Dian Tisyara, dan saya sendiri. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh kelompok 1. Selamat menyimak. Lahan menurut Wikipedia adalah luas tanah yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Dalam bahasa sehari-hari, orang menyamakan lahan dengan tanah. Dalam kenyataannya, lahan tidak selalu berupa tanah, karena dapat mencakup kolam, rawa, danau, atau bahkan lautan. Menurut Purwowidodo, pada tahun 1983, lahan adalah suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan. Lalu, seberapa pentingnya sih lahan bagi keberhasilan budidaya tanaman pangan? Dalam usaha membudidayakan tanaman pangan, lahan menjadi salah satu proses yang sangat penting dan wajib diperhatikan untuk menentukan tingkat keberhasilan dari usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdan Zikrila Agifari dari kelompok 1 kelas MIPA 1A. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengelompokan lahan. Sebelumnya, lahan dibagi menjadi 3. Yang pertama, lahan rawa, lahan gambut, dan lahan kering. Yang pertama, lahan rawa. Lahan rawa adalah lahan yang pada periode tertentu minimal 1 bulan tergenang air dan rejim airnya dipengaruhi oleh hujan. Berdasarkan tinggi dan lamanya penggenangan airnya, lahan rawa dikelompokkan menjadi lahan lebak dangkal, lahan lebak tengahan, dan lahan lebak dalam. Lahan lebak dangkal adalah lahan lebak yang tinggi genangan airnya lebih dari 50 cm selama kurang dari 3 bulan. Lahan lebak tengahan adalah lahan lebak yang genangan airnya 50 sampai 100 cm selama 3 sampai 6 bulan. Lahan lebak dalam adalah lahan lebak yang tinggi genangan airnya kurang dari 100 cm selama lebih dari 6 bulan. Yang kedua, lahan gambut. Lahan gambut adalah lahan yang memiliki lapisan tanah gambut, yaitu tanah yang terbentuk dari bahan organik, lahan organik. Lahan gambut dibedakan menjadi 4 kelompok berdasarkan ciri berikut. Yang pertama, lahan bergambut ketebalan lapisan gambut 20-50 cm. Yang kedua, lahan gambut dangkal, lahan gambut dengan ketebalan 50-100 cm. Lahan gambut sedang, lahan gambut dengan lapisan ketebalan 100-200 cm. 4. Lahan gambut dalam, lahan gambut dengan lapisan ketebalan 200-300 cm. Terus yang ketiga, lahan kering. Lahan kering adalah lahan yang tidak pernah tergenang air selama periode sebagian besar dalam waktu setahun. Lahan kering terbagi ke dalam 2 golongan, yaitu yang pertama lahan kering dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Lahan kering dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ada 2 poin. Poin yang pertama tentang tujuan penyiapan lahan dan poin yang kedua adalah tentang pemilihan lahan. Baik, tujuan penyiapan lahan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa dengan melakukan persiapan lahan sebelum melakukan usaha budidaya, itu dapat meningkatkan hasil panen hingga 30%. Nah, tujuan dari persiapan lahan ini adalah untuk mengkondisikan lahan tempat budidaya tanaman agar sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Persiapan lahan meliputi beberapa kegiatan mulai dari land clearing atau pembukaan lahan, pengolahan tanah, penggaruan lahan, serta pemberian pupuk dasar.
Nah, poin yang kedua tentang pemilihan lahan. Lahan gak sembarangan bisa asal kita pilih sesuka hati ya teman-teman. Tapi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi untuk budidaya tanaman pangan harus memenuhi ketentuan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penanaman pada lahan kering tidak bertentangan dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang daerah. Yang kedua, lokasi harus sesuai dengan peta perwilayahan komoditas yang akan diusahakan. Yang ketiga, apabila peta perwilayahan komoditas belum tersedia, lokasi harus sesuai dengan ARZ untuk menjamin produktivitas dan mutu yang tinggi. Yang keempat, lahan sangat dianjurkan jelas status kepemilikan dan hak penggunaannya. Dan yang terakhir, lahan harus jelas pengairannya. Nah, yang kedua itu riwayat lokasi diketahui. Bagaimana cara mengetahuinya? Riwayat lokasi dapat diketahui dengan mencatat riwayat penggunaan lahan. Dan yang terakhir, pemetaan lahan. Sebelum melaksanakan usaha produksi tanaman pangan, harus dilakukan pemetaan penggunaan lahan sebagai dasar perencanaan rotasi atau pembibitan dan penanaman. Perkenalkan, nama saya Bella Cynthia dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 3, akan menjelaskan materi lanjutan dari penyiapan lahan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Selain pemilihan lokasi, riwayat lokasi diketahui, dan pemetaan lahan, kesuburan lahan juga penting diperhatikan dalam penyiapan lahan. Hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesuburan lahan diantaranya memastikan lahan yang digunakan memiliki tingkat kesuburan yang cukup baik. Yang kedua, jika tingkat kesuburannya rendah, kita bisa melakukan pemupukan, baik menggunakan pupuk organik maupun anorganik. Lalu untuk mempertahankan kesuburannya, kita perlu melakukan rotasi atau pergiliran tanaman. Selanjutnya, selain kesuburan lahan, kita juga harus memperhatikan konservasi lahan. Lahan untuk budidaya tanaman yang baik adalah lahan datar atau lahan yang berkemiringan kurang dari 30% yang diikutsertakan dengan melakukan upaya konservasi. Untuk kemiringan lahan yang lebih dari 30%, kita wajib untuk melakukan tindakan konservasi. Konservasi lahan dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi tanah, pemadatan tanah, kerusakan struktur dan drainase tanah, atau hilangnya sumber hara tanah. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam penyiapan lahan adalah saluran drainase atau yang sering disebut juga dengan saluran air. Saluran air harus dibuat dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi lahan atau komoditas yang akan diusahakan. Sekian presentasi dan penjelasan materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.